Media Vietnam meremehkan skuad asuhan Nova Arianto. Nyali besar Kelvin Verdonk di Belanda. Format Championship Series Liga 1 dihapus Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. PT Liga Indonesia Baru dan PSSI baru saja mensinkronisasi jadwal antara kompetisi Liga 1 dan agenda Timnas Indonesia 3 musim ke depan atau hingga 2027. Dalam hal ini, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengatakan, sinkronisasi ini menghasilkan penetapan pemanggilan pemain ke Tim Nasional Indonesia. Nantinya Sumarji memastikan para pemain harus sudah berkumpul H-4 pertandingan. Dengan adanya ketepatan ini, para penggemar maupun awak media tidak perlu bertanya-tanya perihal kapan pemain Timnas Indonesia lengkap sebelum pertandingan. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa jadwal akan disesuaikan dengan agenda FIFA. Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa event seperti Piala AFF membuat klub tidak wajib melepas pemain. Namun beda halnya dengan SEA Games. Meski bukan agenda FIFA, Erick Thohir ingin tim merah putih tampil dengan kekuatan penuh demi meneruskan sejarah. Format Championship Series di Liga 1 resmi dihapus oleh PSSI dan PT LIB mulai musim depan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus usai menggelar pertemuan dengan PSSI secara intensif dalam 1 pekan terakhir ini. Alasan utama Championship Series dihapus karena banyak agenda Timnas Indonesia. Dengan padatnya agenda tim nasional, format Championship Series membuat jadwal menjadi padat. Championship Series sendiri baru diterapkan lagi dalam kompetisi pada musim 2023-2024 ini. Sebelumnya, selama era Liga 1 dilangsungkan pada 2017, format Liga adalah kompetisi penuh. Secara hitung-hitungan materi dan lain sebagainya, sejatinya Championship Series dianggap menguntungkan. Namun pada sisi lainnya, jadwal Liga jadi kurang ideal. Striker Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun mendadak jadi perbincangan di bursa transfer jelang Liga 1 2024-2025. Buber berusia 26 tahun itu dikabarkan menjadi bidikan klub papan atas Bali United sebagaimana dibocorkan oleh akun Instagram Rumor Bola. Rumor tersebut semakin menguat setelah Ragnar Oratmangun resmi dilepas oleh klubnya di Liga Belanda yaitu FC Groningen. Sontak, rumor yang semakin menguat itu justru mendapatkan cibiran dari warganet. Sebab netizen tanah air ingin Ragnar tetap melanjutkan karir di Eropa dan menjaga kualitasnya demi Timnas Indonesia. Sebelumnya, Ragnar direkrut oleh FC Groningen pada musim panas 2021, yakni dengan kontrak 3 tahun ditambah dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Pada musim 2023-2024 sendiri, Ragnar dipinjamkan ke Fortuna Sittard untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain. Dengan usianya yang terbilang dalam masa keemasannya, Ragnar berpotensi tetap memilih Eropa sebagai pengembangan karir hingga beberapa musim ke depan. Kabar mengejutkan datang dari calon striker Timnas Indonesia Jens Raven yang baru-baru ini memamerkan sebuah lisensi kepelatihan dari UEFA ke publik. Sosok Jens Raven menjadi sorotan publik karena termasuk salah satu pemain keturunan yang dinaturalisasi PSSI dan diproyeksikan untuk Timnas Indonesia U20. Pemuda kelahiran 12 Oktober 2005 itu pun sudah diikutkan Indra Syafri untuk masuk ke Timnas Indonesia U20 dan bermain di turnamen Toulon di Prancis. Raven saat ini berstatus sebagai pemain FC Dordrecht U21. Telah memainkan 9 pertandingan dengan menyumbang 4 buah gol. Menariknya, striker jangkung tersebut memperlihatkan lisensi kepelatihan UEFA Youth B lewat unggahan akun Instagram pribadinya. Hal ini lantas membuat netizen tanah air cukup tercengang melihatnya dan tak segan memberikan pujian kepada sang pemain. Selain itu, publik tanah air juga mengaku bangga dengan apa yang dilakukan Raven di usianya yang masih muda, sudah berani mengambil lisensi kepelatihan. Menarik dinantikan kejutan apalagi yang akan diberikan Jens Raven kepada publik tanah air pecinta sepak bola Indonesia. Media asal Vietnam kembali melontarkan kritikan pedas kepada Timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu. Kali ini media asal Vietnam yakni Soha menyebut bahwa Timnas Indonesia bukan sebagai salah satu kandidat juara di ajang AFF Cup U16 2024 yang mana akan digelar pada akhir bulan Juni 2024 ini, kendati berstatus sebagai tuan rumah. Melansir dari laman resmi media Soha, media tersebut menilai bahwa Timnas Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan Vietnam dan Thailand.
Hal ini dikarenakan persiapan Timnas Indonesia U16 menatap ajang AFF Cup U16 2024 memang masih jauh dari persiapan yang matang. Dalam beberapa laga uji coba terakhir, Timnas Indonesia U16 dianggap belum menunjukkan progres yang cukup baik dan terkesan hanya sekedar main saja. Timnas Indonesia siap berlaga di turnamen sepak bola bergengsi Piala AFF U16 2024. Skuad Garuda Muda ini akan mengawali perjalanannya dengan menghadapi Timnas Singapura U16 di Stadion Manahan Solo. Dalam 5 pertemuan di Piala AFF U16, Indonesia belum pernah kalah dari Singapura. 3 kemenangan dan 2 hasil imbang menjadi catatan gemilang Garuda Muda. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada tahun 2022, di mana Indonesia menang telak dengan skor 9-0. Pertandingan kontra Singapura ini menjadi kesempatan bagi Nova Arianto untuk mengukir prestasi seperti pendahulunya Fakri Husaini dan Bima Sakti, yang mana sukses membawa Indonesia juara di Piala AFF U16. Pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto menyatakan timnya butuh dukungan untuk tampil pada Piala AFF U16 2024. Asisten Sintayong tersebut mengakui bahwa para pemain muda tidak boleh berjuang sendiri dalam ajang tersebut. Oleh karena itulah dukungan supporter amat menambah semangat pemain di lapangan. Nova sendiri telah menegaskan bahwa para pemain harus bermain lepas dalam Piala AFF U16. Hal itu agar mereka dapat menunjukkan kualitasnya di atas lapangan. Murid STY di Timnas senior tersebut menegaskan bahwa Timnas Indonesia U16 akan fokus dari laga ke laga dalam ajang tersebut. Ia pastikan para pemain akan berjuang habis-habisan demi nama Timnas Indonesia U16 yang berstatus tuan rumah. Meski terlihat imut, bek kiri Timnas Indonesia yakni Calvin Verdong memiliki mental tak gentar. Ia pernah mengacungkan jari tengah kepada supporter. Dilansir akun Instagram TikTok @timnas6188, Calvin Verdong yang mengenakan jersey NEC Nijmegen sedang berjalan di pinggir lapangan. Momen ini tampaknya usai dirinya diganti pemain lain. Saat berjalan, Calvin Verdong dilempari botol minuman supporter lawan dan diteriaki lawan. Awalnya dia cuek dan tidak menggubris, namun karena melihat botol yang dilemparkan supporter lawan, Calvin Verdong memberikan tepuk tangan dan langsung acungkan jari tengah. Sontak video yang viral tersebut membuat kaget netizen tanah air, sebab Calvin Verdong yang dianggap memiliki wajah imut rupanya bernyali besar. Sejak banyak naturalisasi dilakukan untuk membela Timnas Indonesia, perhatian kepada para pemain asal Belanda berdarah Indonesia menjadi semakin besar. Dalam hal ini akun fanbase di media sosial X @ft_idn yang kerap memantau pemain asal Belanda berdarah Indonesia, tiba-tiba replay akun X resmi Timnas Belanda @onsorenya, yakni usai menuliskan nama Tijani Reinders dan Ian Madsen dalam unggahannya. Akun X resmi Timnas Belanda itu mengunggah foto Tijani Reinders dan Ian Madsen saat membalas postingan @ft_idn tersebut. Reinders dan Madsen sendiri dalam skuad Timnas Belanda yang dibawa ke Euro 2024. Reinders dan Madsen memiliki darah Indonesia. Melihat balasan dari akun resmi Timnas Belanda itu, banyak netizen asal Indonesia yang bereaksi lucu. Salah satu yang kocak adalah dengan menyebut Timnas Belanda sebagai Timnas Pusat. Sebutan itu merupakan candaan karena sekarang sejumlah penggawa Timnas Indonesia berkebangsaan Belanda sebelum dinaturalisasi menjadi WNI. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.